An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila salat. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Durrul Mansur. Salat adalah rahmat Allah yang besar. Mencari pertolongan dengan salat ketika menghadapi kesulitan berarti bersegera menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, maka tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat yang selalu mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukan demikian. Abu Darda radhiyallahu berkata, jika terjadi angin topan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar sebelum angin itu reda. Demikian juga jika terjadi gerhana matahari atau bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengerjakan salat. Suhaib radhiyallahu pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi terdahulu pun jika mendapatkan suatu masalah, kesulitan, maka mereka segera melaksanakan salat. Pada suatu hari ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Maka ia segera turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Quran Surat Al-Baqarah 45. Terdapat kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ia sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Qutsam. Maka ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Mengenai masalah khusyuk insyaallah akan dijelaskan nanti. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebuah kisah mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika ia mendengar berita tentang wafatnya salah seorang azwaju mutahharah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia segera bersujud. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya itu, maka ia menjawab, beginilah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila kita mendapat musibah, hendaklah kita sibukkan diri kita dengan salat. Sedangkan tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Ummul Mukminin. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika Ubadah radhiyallahu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, janganlah kalian menangisiku. Apabila ruhku telah keluar, aku minta agar kalian berwudu dengan sempurna, lalu pergi ke masjid. Lakukan sholat dan beristighfarlah untukku. Karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Kemudian baringkanlah aku di dalam liang kubur. Suami Ummu Kulsum radhiyallahu anha yaitu Abdurrahman radhiyallahu anhu menderita sakit yang amat parah, sehingga karena sangat parahnya semua orang mengira bahwa ia telah meninggal dunia. Melihat hal itu, Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera bangun dan melakukan sholat. Ketika selesai sholat,
Abdurrahman radhiyallahu siuman, bangun dan melakukan sholat. Lalu ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah keadaanku tadi seperti orang yang telah mati? Dia jawab, mereka. Abdurrahman berkata, 2 orang malaikat maut mendatangiku seraya berkata, pergi engkau menghadap ahkamul hakimin, hakim yang maha adil. Dialah yang akan membuat keputusan tentang urusanmu. Kemudian mereka membawaku. Ketika itu datang malaikat yang ketiga dan berkata kepada 2 malaikat tadi, kamu berdua pergilah. Orang ini termasuk golongan orang yang masih berada dalam kandungan ibunya, sedangkan saat ini anak-anaknya masih memperoleh manfaat darinya. Setelah peristiwa itu, Abdurrahman masih hidup selama 1 bulan, kemudian meninggal dunia. Nadalanku bercerita, pernah suatu ketika siang hari menjadi gelap gulita. Maka aku berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu dan bertanya, pernahkah engkau mengalami peristiwa seperti ini semasa hidup Rasulullah SAW? Dia menjawab, semoga Allah melindungi. Pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi angin bertiup sangat kencang. Maka kami semua berlari ke masjid karena khawatir kalau hari kiamat segera terjadi. Abdullah bin Salam berkata, apabila keluarga Nabi SAW ditimpa suatu kesusahan, maka beliau SAW memerintahkan mereka agar mendirikan sholat seraya membaca ayat Al-Quran berikut ini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rizki darimu, bahkan kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa mempunyai hajat, keperluan, baik mengenai urusan duniawi ataupun agama, mengenai hubungan dengan Allah ataupun dengan hambanya, maka hendaklah dia berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu ia memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah SAW, lalu berdoa berikut ini, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha pemurah lagi maha mulia. Maha suci Allah Rabb yang memelihara arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmatmu surga dan ampunanmu, keuntungan dari segala kebajikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa engkau mengampuninya, suatu kesempitan tanpa engkau melapangkannya, dan suatu keperluan yang engkau ridhoi tanpa engkau memenuhinya. Terimalah wahai yang maha rahim, maka insya Allah hajatnya akan terpenuhi. Wahab bin Munabih rahmatullah alaihi berkata, meminta kepada Allah melalui sholat ketika menghadapi suatu keperluan adalah dianjurkan. Orang-orang terdahulu juga apabila ditimpa suatu bencana mereka segera melakukan sholat, dan apabila selamat dari bencana mereka pun segera melakukan sholat. Dia bercerita, di Kufah ada seorang kuli barang yang terkenal dan sangat dipercaya oleh orang-orang karena kejujurannya. Banyak para pedagang yang menitipkan barang atau uang kepadanya. Suatu hari, ketika dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang lelaki. Beliau itu bertanya padanya, engkau mau pergi kemana? Kuli menjawab, aku akan pergi ke kota fulan. Lelaki itu berkata, aku pun akan pergi ke sana. Aku tidak sanggup berjalan kaki bersamamu.
Bagaimana kalau aku mengendarai keledaimu dengan bayaran 1 dinar? Si kuli pun setuju. Lalu lelaki itu mengendarai keledai. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, lelaki itu bertanya, "Jalan mana yang akan engkau lalui?" Si kuli menjawab, "Jalan umum ini." Lelaki tadi menyahut, jalan yang satunya ini lebih dekat dan lebih memudahkan bagi keledai ini, karena banyak sekali rumput di sana. Si kuli berkata, "Aku belum pernah melewatinya." Lelaki itu berkata lagi, "Aku sering melewatinya." "Baiklah, kita coba jalan ini," jawab si kuli setuju. Maka mereka pun melewati jalan itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah hutan lebat yang menyeramkan dan banyak berserakan tengkorak manusia. Tiba-tiba lelaki itu turun dari keledai sambil mengeluarkan pedang dari balik punggungnya dan berniat akan membunuh si kuli. "Jangan lakukan itu," teriak si kuli. "Ambillah keledai dan barang-barang ini kalau itu keinginanmu, tapi jangan bunuh aku." Namun lelaki itu tidak mengindahkannya, bahkan bersumpah akan membunuh si kuli terlebih dahulu sebelum mengambil semua barangnya. Si kuli terus memohon sambil memelas, namun lelaki zalim itu sama sekali tidak menghiraukannya. Akhirnya si kuli pasrah dan berkata, "Baiklah, kalau itu keinginanmu, izinkan aku melakukan sholat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya." Lelaki itu berkata sambil tertawa mengejek, "Cepat lakukan." Mayat-mayat ini pun mengajukan permohonan yang sama, namun sholat mereka sama sekali tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Si kuli segera memulai sholat, namun setelah selesai membaca Al-Fatihah, tidak ada satu surat pun yang diingatnya. Sementara lelaki zalim itu terus mendesak si kuli agar mempercepat sholatnya. "Cepat selesaikan sholatmu." Tiba-tiba, tanpa disengaja terucap oleh lidah si kuli sebuah ayat yang berbunyi, "Amman yujibul muttara idza da'a wa yaksifus su'." Atau siapakah yang menerima doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesulitannya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Dia membaca ayat itu sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda memakai topi besi yang gemerlapan. Dia menikam lelaki zalim itu hingga tewas. Dari tempat jatuhnya si zalim itu keluarlah nyala api. Si kuli langsung bersujud sebagai tanda syukur kehadirat Allah. Lalu ia berlari ke arah penunggang kuda tadi dan bertanya, "Ceritakan padaku, siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari?" Penunggang kuda itu menjawab, "Aku adalah penjaga ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau selamat. Silahkan kau pergi kemana saja engkau suka." Setelah berkata demikian, ia pun menghilang. Pada hakikatnya, sholat adalah keuntungan yang sangat besar. Selain penyebab keridhaan Allah, sholat juga penyebab keselamatan dari berbagai bencana di dunia dan mendatangkan ketenangan hati. Ibnu Sirin rahmatullahi alaihi berkata, "Seandainya aku diberi kesempatan untuk memilih antara surga dan 2 rakaat sholat, maka aku akan memilih sholat, karena surga itu untuk kesenanganku, sedangkan sholat adalah untuk keridhaan Rabbku." Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah pantas dicemburui seorang muslim yang ringan hidupnya, keluarga dan hartanya tidak menyibukkannya, banyak peluang untuk sholat, selalu menerima rizki yang ada, bersabar atas segala hal, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, hidup tanpa disanjung, kematiannya dipermudah, sedikit harta warisannya, dan tidak banyak orang yang menangisinya." Beliau juga bersabda, "Perbanyaklah sholat sunnah di rumahmu, agar rumahmu semakin dipenuhi kebaikan
dan keberkahan.